Siapakah Hutch sebenarnya? Apa yang mendasari kemarahan Teddy terhadap Hutch? Temukan semua jawabannya dengan film Nobody yang baru saja dirilis tahun ini. Film ini dimulai dengan seorang agen pensiunan pemerintah yang menjadi seorang pekerja kantoran bernama Hutch, yang hidupnya monoton, yaitu lari pagi hingga membuang sampah. Sampai akhirnya ada dua pencuri yang mampir ke rumahnya. Awalnya, ia akan melawan, namun upaya tersebut dihentikan. Hutch menyuruh dua pencuri itu pergi dari sana meskipun membawa barang-barang miliknya. Lalu datanglah polisi untuk meminta keterangan sembari bertanya kepada Hutch yang masih belum percaya bahwa rumahnya telah dirampok dengan mudah. Keesokan harinya, Blake, anak dari Hutch, ingin meminta cerita dari Hutch yang dulunya seorang veteran. Namun, Hutch di sini menyembunyikan identitasnya dan berbohong bahwa dia hanyalah seorang auditor dan warga biasa. Istrinya, Becca, menyarankan untuk menginterview pamannya, Charlie, karena dia memang seorang tentara. Sedangkan Hutch sendiri menyarankan ayahnya, kakeknya Blake, yaitu David. Tak lama setelah berbincang-bincang sedikit, Becca dan kedua anaknya pergi ke sekolah. Di depan mereka disapa oleh tetangga mereka yang menyombongkan diri bila ia bisa menaklukkan pencuri itu jika memilih rumahnya untuk dirampok. Di kantor, Hutch yang sedang bersih-bersih ruangannya didatangi oleh adik iparnya yaitu Charlie yang bertanya-tanya tentang perampokan di rumahnya sembari mengejek Hutch. Ia lalu menawarkan pistol kepada Hutch untuk berjaga-jaga kalau ada kejadian yang serupa. Hutch lalu menerimanya dan kemudian dia menaruhnya di dalam kulkas. Tak lama, datang Eddie, bosnya yang beritahu kepada Hutch kalaupun kantornya ingin dibeli, ia butuh penawaran yang besar. Hutch yang masuk ke ruangannya lalu menyalakan radio untuk mengobrol dengan Harry, saudaranya. Ia menceritakan kejadian perampokan itu dan alasan mengapa ia tak jadi untuk menyerang pencuri itu. Karena salah satunya membawa pistol tanpa peluru. Makanya ia tak jadi untuk memukul pencuri itu. Harry pun menasihati untuk tetap berhati-hati dalam bertindak. Kemudian di malam hari ia menemui ayahnya untuk curhat. Ia lalu pulang ke rumahnya, lalu masuk dan bertemu anak perempuannya yang sedang mencari gelangnya yang hilang. Menyadari kalau gelang anaknya dicuri, ia bergegas untuk mencari pencuri itu. Ia lalu kembali ke tempat ayahnya dan mengambil uang beserta pistol. Dengan menaiki bus, ia mencari informasi dari berbagai tempat. Sampai akhirnya Hutch tiba di toko tato yang mempunyai informasi mengenai tato yang dia cari. Kemudian, Hutch selalu menanyakan identitas orang yang memiliki tato tersebut. Namun, ia malah hampir dikeroyok oleh 3 orang di sana. Karena mereka mengira bahwa Hutch adalah agen FBI gadungan. Belum sempat dikeroyok, salah satu dari mereka tak sengaja melihat tato di tangannya Hutch dan langsung bersembunyi di balik pintu beserta ketiganya langsung ciut nyalinya. Setelah tahu alamatnya, Hutch langsung menghajar pencuri tersebut dan meminta barangnya untuk dikembalikan. Tiba-tiba, ada suara tangisan bayi di sana. Ia melihatnya dan langsung menyesal setelah mengusik keluarga itu. Pulang dengan naik bus, Hutch malah mendapat masalah lagi dengan adanya berandalan Rusia yang menumpang ke bus. Karena ingin melampiaskan amarahnya, Hutch menghajar mereka dengan gerakan-gerakan yang kreatif, namun mematikan dan membuat mereka babak belur. Setibanya di rumah, Becca yang tidak bisa tidur kaget dengan penampilan Hutch yang berantakan. Hutch lalu diobati oleh Becca dan mereka langsung tidur setelahnya. Lalu, scene berganti ke Yulian, yang mana bos geng dari Rusia, sedang menyanyi dan berdansa sekaligus untuk melakukan rapat dengan anggota gengnya di diskotik tersebut.
Salah satu anggotanya protes karena merasa bahwa kelakuannya tidak mencerminkan seorang bos. Julian membalas perkataan itu dengan membunuh seseorang di sana. Setelah itu, telepon Julian berdering yang memberitahu bahwa adiknya, Teddy, terbaring di rumah sakit. Tahu adiknya terluka parah, Julian marah lalu mencari biang keladi dari kejadian itu. Salah satu teman dari Teddy memberikan sebuah kartu yang dilacak oleh anak buah si Julian untuk mencari alamat dari Hutch. Setelah tahu identitas dari Hutch, hacker dari Julian langsung memberikan identitas itu dengan gratis dan menyatakan untuk pensiun dini. Di sisi lain, Hutch ditelepon oleh Harry untuk bertemu di tempat cukur. Ia diberitahu oleh salah satu agen di sana tentang semua jejak kriminal Julian. Hutch yang notabene adalah mantan pembunuh tahu bahwa musuh akan datang ke rumahnya. Ia lalu menyuruh semua keluarganya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Aksi Hutch pun berlanjut. Ia segera mematikan semua lampu di rumahnya. 8 orang dengan membawa senjata api lengkap masuk ke rumahnya. Pertarungan di dalam rumah tak dapat dihindari. Namun sayangnya, Hutch berhasil diringkus oleh anak buah Julian. Tak berselang lama, keadaan berbalik. Hutch yang mampu membuka bagian kursi langsung menyemprotkan gas dari bagian bagasi. Mobil menabrak dan kemudian terbalik. Ia mengambil kunci untuk membuka borgolnya sembari mengobrol dengan salah satu anak buah Julian yang tergeletak di jalan. Lalu ia berjalan ke rumahnya untuk mencari tempat aman agar tidak diincar oleh Julian. Ia juga memberitahu ayahnya untuk berhati-hati juga. Ia membawa semua anak buah Julian yang ada di ruang kerja rumahnya. Lucunya, ia malah curhat ke anak buah Julian tentang masa lalunya. Belum habis cerita, semua penjahat tersebut menghembuskan nafas terakhir. Hutch langsung mengambil barang berharga di rumahnya, yaitu emas, dan langsung membakar rumahnya agar tidak ada jejak. Tak lupa, ia mencuri mobil dari tetangganya. Scene berpindah ke tempat ayahnya Hutch yang didatangi oleh anak buah Julian untuk dibunuh. Namun ayahnya Hutch malah membunuh mereka semua. Kembali ke Hutch, ia menyetorkan emas untuk membeli kantor bosnya. Anaknya Charlie tak terima dan akan memukul Hutch yang tepat berada di depannya. Hutch terlalu OP buat Charlie untuk dihadapi, yang mana Charlie langsung kalah dengan sekali pukul. Kesepakatan untuk menjual kantor itu ke Hutch pun disepakati. Julian yang mengetahui bahwa semua anak buahnya mati, murka dan akan mengerahkan semua pasukannya untuk memburu Hutch. Hutch membuat seluruh kantor yang baru saja dibeli menjadi medan perang. Ia membuat jebakan. Setelah itu, Harry mewanti-wanti Hutch yang tak ingin ikut campur dalam urusan itu. Hutch yang tak peduli langsung bergegas ke tempat Julian, menyimpan semua lukisan yang dibelinya untuk dibakar sebagai tanda peringatan bagi Julian. Dengan beraninya, hal itu disampaikan langsung di tempat Julian, sendirian, dengan membawa bom bunuh diri untuk bernegosiasi. Hutch ingin masalah ini selesai, sampai di situ saja, dan menunggu jawabannya setelah dia keluar dari tempat itu. Namun, Julian sudah tersulut emosinya karena Hutch membakar semua barang termasuk lukisan milik Julian tanpa ada sisa. Ia langsung menembaki Hutch yang sudah ada di dalam mobil. Julian mulai mengejar mobil Hutch dengan anak buahnya mengikuti di belakang. Mereka terus berupaya untuk membunuh Hutch sampai mereka tiba di kantor milik Hutch. Di sana, Hutch dibantu oleh Harry dan juga ayahnya. Pertarungan penentuan pun tak terelakkan lagi. Kantor itu tak mampu ditaklukkan oleh anak buah Julian karena banyak sekali jebakan-jebakan di sana. Hutch memakai pistol yang ditaruh di kulkas hasil dari pemberian Charlie untuk membunuh seorang anak buah Julian. Dan tak lupa, ia mengambil bom bunuh diri untuk berjaga-jaga. Ayah Hutch dan Harry pun juga memperlihatkan betapa lihainya mereka memakai senjata api.
Mereka akhirnya bertemu di tengah kantor yang menyisahkan Julian di sana. Sayangnya, mereka kehabisan peluru untuk melawan Julian. Tak kehabisan akal, Hutch memakai bom bunuh diri untuk ditempel di sebuah pintu tahan ledakan dan langsung berlari kencang ke arah Julian. Ia menarik pelatuk bom dari mulutnya dan mereka berdua terpental ke belakang. Beruntung Hutch hanya terpental saja, berbeda dengan nasib Julian yang mati karena ledakan itu. Setelah berterima kasih dengan bantuan dari Harry dan ayahnya, Hutch menelpon Becca untuk memberikan penjelasan. Tak lama, ia ditangkap oleh dua agen yang memberikan pertanyaan klasik. Siapa dia dan jawabannya masih sama, yaitu bukan siapa-siapa. Lalu telepon mereka berdering dan ekspresi mereka pun berubah. Scene beralih ke Becca dan juga yang akan membeli rumah baru. Tiba-tiba, agen rumah tersebut ditelepon oleh orang tak dikenal yang ditujukan ke Hutch sendiri. Setelah usai ditelepon, Hutch dan Becca menanyakan apakah ada basement atau tidak di rumahnya itu. Dan film pun usai. Dan itulah alur dari film Nobody. Bagaimana menurut kalian? Sebuah cerita yang menarik bukan? Dengan twist yang menarik membuat kita terus penasaran dengan plot yang dibawa. Semoga video kali ini membantu kalian yang masih bingung mau menonton film apa hari ini. Sekian dari kami, ciao!